Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agus Mono. Kali ini kita akan mencoba sama-sama belajar bagaimana mengatur atau memodifikasi pengaturan di dalam Minecraft Education Edition ini, tapi melalui Classroom mode, ya, mode Classroom. Baik, yang pertama kita masuk dulu di Word kita, Word yang ingin dijadikan sebagai Classroom. Boleh buat baru, boleh juga berasal dari template ataupun dari Word yang sudah dibuat sebelumnya. Saya lebih cenderung menggunakan Word yang sudah saya siapkan sebelumnya untuk saya jadikan sebagai Classroom nanti, untuk saya jadikan sebagai Word untuk berkolaborasi dengan siswa. Kemudian kita pilih sebagai tipe peserta sebagai host. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menunggu proses loading terlebih dahulu, tidak terlalu lama, butuh waktu 5-10 detik dalam proses ini. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu, tekan escape terlebih dahulu agar kita bisa menggerakkan kursor kita. Kemudian silahkan Bapak Ibu membuka Classroom mode-nya yang telah di-download sebelumnya. Ya. Untuk pengguna Mac, nanti silahkan dilihat di materinya. Nanti akan ada di situ link untuk mendownload. Nanti saya juga akan mencantumkan dalam komentar channel ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuka Classroom mode kita. Nah, ini dia seperti ini aplikasinya. Karena saya sudah menginstal, maka langkah-langkah proses instalasi kita lewatkan. Nanti juga akan ada petunjuknya di modulnya ya. Nanti saya akan bagikan link modul dan link untuk downloadnya. Nah, sekarang silahkan dibuka aplikasinya. Nah, nanti setelah dibuka, Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk di akun Office 365-nya ya. Di sini saya menggunakan akun domain Guru Inovatif, maka saya masukkan kembali di sini. guruinovatif.com. Kemudian kita klik selanjutnya, masukkan passwordnya. Nah, kemudian klik masuk. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di Classroom mode ini untuk pertama kali kita hanya membutuhkan komen ini terlebih dahulu. Yang ini silahkan disalin, klik tombol salin yang ada di sini. Nah, setelah itu silahkan kembali ke Minecraft-nya, kita escape, kemudian tekan tombol T ya. Nah, silahkan pastekan di sini komen yang di copy tadi ya. Nah, setelah itu kita coba kembali lagi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, seperti ini tampilan Classroom mode kita. Ya. Nah, di sini bisa dilihat di atas ini ada tombol menu atau settingnya. Kemudian di sini ada koordinat X, Y, Z-nya. Nah, ini koordinatnya akan terbaca. Misalnya saya pin di sini, dia akan terbaca 157, X-nya, kemudian Y-nya 74, dan Z-nya 42. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa melihat player rosternya, siapa-siapa saja pemain yang bergabung di Classroom kita.
Di sini ada kolom chatnya. Kita bisa melakukan chatting dengan uh, partisipan yang ada di dalam uh, world kita. Ya. Nah, uh, selain itu juga Bapak Ibu kita bisa memindahkan peserta-peserta atau ya peserta yang ada di world kita. Ya, ini ada Bapak Ibu silahkan klik kanan atau uh, tap dua jari untuk pengguna Mac, kemudian nanti klik tel- teleport all here, artinya pindahkan semua ke sini. Jadi semua peserta akan pindah ke sini. Jadi ini akan memudahkan kita ketika misalnya di world kita nanti semua siswa terpencar kemana-mana dan tidak terarah, dan kita akan mengumpulkan mereka ke sebuah titik. Nah, itu akan memudahkan kita. Ya, silahkan langsung diklik teleport all here. Nah, seperti itu. Setelah itu, yang perlu mungkin diatur juga, yang perlu diatur mungkin adalah pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada tombol pause game for all players. Jadi tombol ini nanti akan tunggu sebentar ya, supaya kita bisa lihat perubahannya bersama. Oh, tidak bisa. Baik. Uh, Ketika kita klik tombol ini, maka ketika kita aktifkan yang ini, maka semua peserta akan terjeda, tidak bisa melakukan apa-apa ya dalam permainan. Ketika misalnya peserta sedang berjalan, itu akan terhenti sejenak. Ini fungsinya apa, Bapak Ibu? Ketika misalnya Bapak Ibu ingin memberikan instruksi, atau ada misalnya siswa yang tidak mengikuti instruksi, atau secara umum siswa kita tidak keluar dari instruksi yang diberikan, maka kita bisa melakukan jeda sebentar, kemudian kita arahkan kembali untuk mengikuti sesuai petunjuk yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ada tombol ini percakapannya, itu bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Terkadang ketika di classroom itu banyak sekali chat yang masuk sehingga kita tidak fokus, maka kita bisa disable chatnya. Jadi tidak ada orang yang bisa mengirim chat pada saat itu ketika ini diaktifkan. Ya. Nah, kemudian ini tombol cuaca, tombol hujan. Ketika kita aktifkan, maka di world kita, di dunia kita ini akan turun hujan. Ketika di off kan, maka akan cerah kembali. Seperti itu. Kemudian ini monster bisa juga dinonaktifkan atau diaktifkan. Yang TNT-nya, bomnya bisa diaktifkan, dinonaktifkan juga, sama. Nah, selain itu ada juga yang gambar hati ini. Gambar hati ini bisa di disable atau bisa diaktifkan atau bisa tidak diaktifkan ya. Gambar hati ini yang ada di sini. Tunggu, karena saya disable. Ya. Jadi ada gambar hati. Nanti ketika misalnya sedang melakukan sesuatu, terus hatinya akan berkurang, kemudian mati. Itu bisa di disable. Nah, selanjutnya ini ada prohibits word modification, artinya ketika ini diaktifkan berarti tidak ada siswa yang bisa melakukan modifikasi atau perubahan di dalam word kita, ya. Nah, ini kita nonaktifkan saja, artinya kita mengizinkan siswa di classroom atau di word ini untuk melakukan modifikasi terhadap word ini, ya, seperti itu. Nah,
allow player to damage each other artinya kita mengizinkan siswa untuk saling menyerang atau saling mematikan antara satu dengan yang lainnya. Ketika misalnya itu tidak ingin diaktifkan berarti di off kan, ya. Ketika di off kan berarti siswa tidak bisa saling menyerang, ya. Pun mereka saling menyerang itu tidak akan berpengaruh apa-apa, ya. Kecuali kalau ini diaktifkan, artinya siswa bisa saling membunuh, maksudnya dalam karakternya di dalam word itu. Jadi ini sangat memudahkan kita ketika kita ingin berkolaborasi membuat sebuah proyek di Minecraft misalnya. Ketika kita sebagai guru ingin mengatur jalannya jalannya Minecraft ini Bapak Ibu, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu, sangat mudah untuk ini tadi sangat mudah Bapak Ibu ya untuk setting di classroom mode-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.